2. Pencoblosan calon majelis baru. Pencoblosan calon majelis baru periode 1 Juli 2024 hingga 30 Juni 2027 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di ibadah pagi, siang, dan sore. Harap menjadikan perhatian. 3. Kebaktian Rabo Bina Iman atau Kerubim. Badan Peribadatan akan mengadakan kebaktian Rabo Bina Iman pada hari Rabu 29 Mei 2024 pukul 16 dengan pengantar bahasa Indonesia, pembicara Pendeta Silvana Oktavia Rachel Bawengan STH dengan tema Roh Tuhan ada padaku. Segenap jemaat dimohon menghadirinya. 4. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayankan pada hari Minggu 2 Juni 2024 dengan dress code putih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus, harap mempersiapkan diri lewat pendadaran hari ini. 5. Perjamuan Kudus Keliling. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat pada besok Senin 3 Juni 2024 akan diadakan perjamuan kudus keliling. Harap menjadikan perhatian. 6. Food Court GKJ Jebres. Unit perekonomian GKJ Jebres akan mengadakan food court dan wedangan besok hari Rabu sampai Sabtu tanggal 12 sampai 15 Juni 2024. Masih tersedia 1 tenan yang kosong. Bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi Saudara Kania. 7. Persembahan tanggal 19 Mei 2024. 1. Persembahan kotak putih Rp1.604.000, persembahan kotak merah Rp1.668.000, persembahan bulanan dan operasional Rp1.285.000, 4 perpuluhan Rp100.000, 5 istimewa Rp500.000. 6 persembahan untuk Komisi Adiuswo Rp1.000.000, 7 persembahan untuk Komisi Rimatan Rp400.000, 8 persembahan unduh-unduh Rp10.974.000 dan ke-9 persembahan rebon Rp258.000. 8. Yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Kris Pandaru, STH dari GKJ Pedan, Klaten. Demikian pengumuman atau berita gereja. Selamat mengikuti ibadah. Shalom, mari kita mengawali ibadah pagi ini dengan panggilan beribadah. Jemaat terkasih, adalah mustahil memahami sepenuhnya Allah Trinitas yang melampaui pikiran kita yang terbatas
Ia adalah sang misteri agung rasio dan logika. Tak akan sanggup untuk membendung kita, hanya mampu menyentuh pendarnya. Merasakannya melalui keagungan semesta, menikmati karya pendalamannya, dan memberi diri untuk hidup dalam cintanya. Ia ada dalam persekutuan sekaligus keterbukaan. Ia hadir dalam kesetaraan sekaligus perbedaan. Ia nyata dalam cinta sekaligus memberi kehidupan. Mari dengan segenap hati yang kita miliki, kita bangkit berdiri memuliakan nama Tuhan. Kekasih Tuhan, pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Trinitas ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang penuh kuasa menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini gereja merayakan Minggu Trinitas, yaitu 1 minggu sesudah Hari Raya Pentakosta. Melalui Minggu Trinitas, gereja menegaskan kesaksian imannya bahwa seluruh karya Allah yang menciptakannya, memelihara, menyelamatkan, dan membarui didasarkan pada tindakan Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Minggu Trinitas ini kembali mengajak kita mengingat dan merayakan karya Allah yang sempurna melalui Sang Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Lebih besar dari segala
Kekasih Tuhan, kita masuki pengakuan dosa. Kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang mengakui keterbatasan kemampuan kami dalam memahami-Mu. Mampukanlah kami untuk juga berkarya bersama dengan-Mu. Mampukanlah kami ya Allah untuk berkarya hanya dengan satu alasan, yaitu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan pengakuan dosa dan permohonan kami. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah. Firman Tuhan senantiasa mengajar dan menegur kita. Maka dengarlah berita anugerah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kekasih Tuhan, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa dengan penuh syukur dan kesadaran akan kekurangan dan keberdosaan kami. Di satu sisi dengan keyakinan bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kasih. Sungguh kami merasakan cinta kasih Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terlebih saat ini Tuhan, di dalam kebersamaan kami di GKJ Jebres dalam sebuah ibadah, kami merasakan karya-Mu yang luar biasa memampukan kami untuk mengingati hari Minggu pemberian Tuhan untuk beribadah. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau tuntun kami sampai di tempat ini dalam keadaan sukacita dan selamat. Sungguh Tuhan, perjalanan hidup kami, paling tidak seminggu yang telah kami lalui, Engkau mampukan kami untuk merawat karya kasih dari Engkau di tengah keluarga. Engkau mampukan kami untuk mencintai istri kami, mencintai suami kami, mencintai anak-anak kami, mencintai orang tua kami, mencintai saudara-saudara kami. Sungguh Tuhan, karena cinta kasih-Mu memampukan kami untuk senantiasa merasakan kesegaran di dalam kehidupan dan mampu untuk memancarkan cinta kasih pada sesama. Segenap rencana hidup kami sebagai keluarga juga Engkau tuntun, sehingga sungguh kami merasakan semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun kadangkala tidak seperti apa yang kami harapkan, namun Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah relasi, Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk menemukan jalan keluar. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu senantiasa ada di dalam keluarga kami. Dan kami juga bersyukur dalam kebersamaan kami di GKJ Jebres, Engkau mampukan kami untuk merasakan kehangatan relasi satu dengan yang lain. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan melalui pelayanan majelis-Mu
yang ada di GKJ Jebres ini. Dan kami juga merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan melalui pelayanan secara khusus Bapak Pendeta Suwarto. Kami meyakini bahwa ini semua adalah berkat Tuhan di dalam perjalanan iman kami, dan Engkau mampukan gerejamu ini menjadi saksi yang hidup di tengah masyarakat, di tengah dunia, dengan segenap cinta kasih, kebenaran, ketulusan, kejujuran, kedisiplinan di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau mampukan gerejamu senantiasa bersinar di dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kemampuan kami berrelasi dengan masyarakat yang ada di sekitar kami. Engkau mampukan kami untuk berrelasi di dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah sesama kami yang tidak sama agamanya. Tuhan mampukan kami tetap menyinarkan nilai-nilai Kristiani di dalam perjalanan hidup kami. Secara khusus Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kesembuhan saudara kami yang sedang sakit dan masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Tati dari Jebres 1, Ibu Sunaryo dari Jebres 3, Bapak Budiati dari Jebres 9, Bapak Katirun dari Jebres 11, dan juga jemaatmu yang lain yang mungkin saat ini sedang sakit bahkan juga tetap bergereja. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya saudara-saudara kami ini segera mendapatkan kesembuhan, pemulihan, dan semuanya tetap di dalam sukacita dan syukur di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Engkau berkati bangsa dan negara kami, supaya tetap di dalam kesatuan yang indah. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, supaya tetap memiliki kebijaksanaan di dalam melihat rakyat Indonesia dan punya program-program yang memang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebahagiaan saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan supaya mereka merasakan kedamaian, sukacita, dan semakin tumbuh imannya, semakin dekat dengan Engkau, dan dalam kehidupan mereka senantiasa dibingkai dengan syukur dan menjadi kesaksian yang hidup. Kami yakin Tuhan berkati, Tuhan punya rencana untuk tambahnya usia mereka. Kami serahkan setiap rencana yang ada di gerejamu untuk persekutuan, untuk segenap acara yang sudah disusun oleh majelis yang dibantu oleh komisi-komisi. Tuhan berkati supaya semuanya juga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian doa syafaat kami Tuhan, dan kami juga akan menerima firman Tuhan. Kami meyakini bahwa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Berilah kami kepekaan akan tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Segenap seru syukur dan permohonan kami aturkan kehadirat-Mu, mohon untuk kelengkapan dan kesempurnaannya di dalam kebijaksanaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat kasih Tuhan, kita masuk dalam liturgi pembacaan Sabda, terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap
dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun dipenuhi dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Demikian sabda abadi Tuhan. Mazmur tanggapan, marilah kita membaca Mazmur 29 secara berbalasan. Mazmur 29. Mazmur Daud kepada Tuhan, hei penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bacaan sabda kedua diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. Bacaan sabda kedua diambil dari Roma 8 ayatnya 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang,
tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Bacaan selanjutnya dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Di dalam sebuah perikop yang diberi judul oleh Helai, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Allah. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia tidak mengaruniakan anaknya, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hidup dalam pimpinan Allah Trinitas. Hidup dalam pimpinan Allah Trinitas menjadi judul khotbah kita saat ini. Dipimpin oleh Allah. Itu terlebih dahulu kita cermati. Apakah hidup kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Allah? Menjadi pertanyaan. Dipimpin no mboten? Dipimpin apa tidak? Kalau dipimpin oleh Allah dalam firman-firman-Nya, malah lebih-lebih ketika kita habis membaca firman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Minggu kemarin judul khotbah apa? Wonten ingkang kemutan? Judulnya mawon lho. Iya, salah satu contoh. Apa yang kita bundeli ketika kita menerima firman Tuhan, kemudian bagaimana kita mewujud nyatakan sebagai wujud kita melihara, dan kita dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh firman-Nya. Panjenengan tindak gereja menika badhe menapa? Ngibadah loh, ibadah. Engkang dipun penggalih, apa yang dipikirkan? Fokusnya pada apa? Ibadahnya toh. Mboten bar ibadah nyoto teng pundi ya? Pikirane, wah, bar iki kemana ya? Mampir soto ngendi ya? Nggih napa nggih? Yang wis ngono pikirane sing khotbah suwe sithik ora wis petangku selaluwe. Wis fokus iki ra ning ibadah, ning soto. Terlebih firman Tuhan dari Yohanes tadi ngerembuke daging. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Wah wis mikir meneh. Daging ngendi? Apalagi ketika kita ingin memahami soal Trinitas, bagi kita itu sesuatu yang tidak mudah, hidup dalam pimpinan Allah Trinitas. Karena setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta, memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita diingatkan khotbah-khotbah yang lalu soal kita bukan apa? Bukan parasit, bukan benalu, dudu kemeladean, dudu parasit. Tegesipun kita orang yang mandiri. Kemudian bagaimana kita dituntun milih kebenaran. Dan minggu kemarin bagaimana kita dilengkapi, dituntun oleh Roh Kudus dalam hidup yang benar. Sekarang Trinitas, simbol Trinitas ini, trigon ini, yang ini. Jadi bagaimana Trinitas itu ada dalam hidup kita. Gusti Allah panjenengan siji napa telu?
Setunggal. Lah kok enten Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pripun niku? Kok ada firman Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Terlebih yang paling bingungke nerangke itu Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus ketika dibaptis ada apa di atas? Burung merpati. Kemudian ada suara dari surga. Gitu. Inilah anakku yang kukasih. Telu-telune ana kabeh horok piye? Burung merpati itu biasanya simbol apa? Roh Kudus. Suara dari surga, Allah Bapa, piye ora? Siji napa telu? Sik kula terangke teng ngisor mawon. Lolos, nggih. Lajeng agamanipun napa, Pak? Penderaipun Gusti Yesus. Iki agamane lho iki. Ya, cetha to. Lancar. Jenis kelaminipun apa, Pak? Kakung. Ini kakung nggih. Sakmenika menawi menika sare wonten dalem. Remenipun mulumah napa pengkurep, Pak? Pundi kang sekeca? Pundi kang sekeca cetha lho, Pak. Mulumah nika mesti wonten. Mboten alu to, mboten tes ngoten. Nah, sakmenika Pak Edu. Pak sinten asalipun? Pak Surata. Pak Surata menawi sare mulumah napa pengkurep? Lumah. Kathah mulumahipun. Leres, Pak? Wes, sosok miring kok. Hobinipun menapa menawi dahar? Pedes, asin apa? Pak Roto. Cekawan. Nggih. Leres, Pak? Paling dipun remeni. Pun mboten sak pedes anu hobine nyate apa-apa ngono. Pun menawa Pak hobi panjenengan daharan. Sayur. Sayur ki dadi sayur ingkang pedes, legi napa asin? Ya ganti-ganti. Ganti-ganti, ora cetha ya. Pun sakmenika Mas Edo penyan tebak niku senengane pedes napa asin napa legi? Sedang. Oh, sedang. Bener Mas Edo? Nggih, sedeng. Oh, sedeng. Tidak pedes tidak. Senengane nika milih garwa rambut dawa napa rambut cendak? Mas Edo nika Panjang. panjang. Pripun Mas Edo? Nggih. Halo, oh, garwane jenengan pundi? Enten mboten? Engko orane gereja, agamane apa? Menawi nyan tebak Pak Roto, nggih, garwanipun remenanipun rikmanipun rambut panjang apa pendek? Panjang. Panjang. Terus pundi, Pak? Nggih leres. Hati-hati lho, Pak. Leres panjang. Panjang. Nggih. Pundi, Kak? Panjang sebau. Mengke siang. Oh, mangke siang ya. Nggih, Pak Tedun. Nggih, tepuk tangan sampun, tepuk tangan Pak Roto kalian Pak Edo. Ini bukti bahwa relasi antar manusia saja itu tidak mudah memahami.
antar manusia, sesama manusia gitu. Kalau soal yang awal-awal jelas, yang terakhir-terakhir tidak tahu iki jane perasaane seneng karo aku apa ora. Apalagi orang Jawa. Kita mesem-mesem ngeten iki jane kae ngopo, ini bisa. Bisa loh. Paling susah itu menebak orang Jawa. Menebak orang Jawa. Gengsine gede. Mertamu diaturi dahar ngitung sik yen raping 3 urung jipuk. Monggo meneng 1. Monggo lho 2. Baru kuwi lali. Sing lali. Ora wis lagi sak kepengin kuwi. Wah, kuwi ana tim musik gede. Monggo. Oke. Yen Batak beda. Mari makan. Oh, siap habis. Ya menika lho. Bukti bahwa kita untuk mengenal sesama saja itu tidak mudah, apalagi mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Tan kena kinaya ngopo tidak bisa digambarkan seperti apapun. Itu yang pertama kita catat. Jadi tidak mudah menerangkan Tuhan. Yang kedua, Trinitas. Majelis meneh. Ingkang dados RT sinten? Wonten dalem dados RT. Pak RT. Pun jenengan Pak? RT kabeh. Oke. Mriki Pak, kersane sing nyorot ora rekoso. Asma apa sinten Pak? Heru Sumitra. Pak Heru, Pak RT. Menawi kalau pekerjaannya keseharian sebagai apa? Pemborong. Kacar beliau. Pak Pemborong itu Pak Pemborong. Di rumah sebagai apa? Sebagai istri apa sebagai suami? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga sebagai bapak. Pak Heru, kalau saya menyebut Pak Heru Pak RT benar enggak? Kalau menyebut Pak Heru ini Pak Pemborong benar enggak? Kalau menyebut Pak Heru ini bapaknya anak-anak betul. Satu orang tapi sebutannya Bapak Pemborong Pak RT. Ini cara Dr. Harun Hadiwicyono itu tokoh Dukka dalam menjelaskan Trinitas. Jadi dalam karyanya. Jadi Pak Heru ini satu tetapi bisa disebut dengan 3 nama. Ngaten nuwun. Untuk memudahkan memahami Trinitas. Jadi kita bisa, tapi juga ada ilustrasi yang agak terlalu memudahkan seperti telur. Telur itu ada kulit, ada daging, ada kuning, ada putih, ada kuning. Kalau itu jadi satu namanya telur, walaupun ada unsur kulit kuning dan putih, mangga juga banyak lagi. Tapi yang lebih mendekati ya nama orang dengan 3 karya. Kalau di katekisasi di buku PPAGKJ dalam periodisasi, periode Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa itu di dalam perjanjian lama, Allah Putra dan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Dari segenap yang menjelaskan sekali lagi seperti di depan tadi, kita berbicara soal Allah. Jadi kita hanya berusaha mendekati Allah kita itu bagaimana. Yang pasti Allah kita itu Allah yang mengasihi kita, yang senantiasa menuntun kita. Karena apa? Segenap ilustrasi penuh dengan kelemahan. Misalnya Pak Heru di pekerjaan. Di rumahnya ada Pak Heru enggak? Enggak ada. Di kampung enggak ada Pak Heru.
Sebaliknya ketika Pak Heru di rumah, di pekerjaan nggak ada, di kampung nggak ada. Ini ilustrasi kelemahannya. Jadi ketika Tuhan Yesus ke dunia, swarga suwung digembok apa ora? Iya, kalau kita mau membahasakan seperti ilustrasi. Jadi semua penuh dengan kelemahan, namun memudahkan kita menjelaskan. Dan ketika kita ditanya soal Trinitas, kita perlu mengetahui tujuan mereka bertanya. Memang ingin tahu, menguji, apa ingin menjatuhkan. Jangan sampai kita kehabisan tenaga hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Karena untuk memahami ini semua perlu yang namanya percaya. Percaya. Jadi ketika percaya pada Tuhan, segenap kelemahan, kekurangan kita dilengkapi oleh Allah sampai pemahaman soal Allah. Pemahaman soal Allah. Sejak perjanjian lama sampai sekarang kita bisa memahami Allah dari kitab suci. Gitu, Allah yang menciptakan dan sebagainya. Walaupun itu juga produk perjanjian lama, orang-orang zaman dulu. Yang menjelaskan soal Allah, menjelaskan soal karya Allah. Ini menarik kalau kita punya seperti warteg nih. Warteg itu warung teologi. Kita kupas kasus-kasus yang misalnya penciptaan. Apa yang diciptakan Tuhan pertama kali? Apa? Dalam Alkitab apa? Menciptakan apa? Terang dan sebagainya. Terus kalau ditanya, lah sing cerita kuwi sapa? Karena manusia diciptakan di hari keberapa? Ke-6. Kok bisa cerita? Misalnya itu nanti. Jadi yang penting Trinitas sudah jelas nggih. Bagaimana kita bersama-sama memahami bahwa Allah kita Allah yang memelihara kita dari karya Allah Bapa terhadap bangsa Israel, kemudian Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa orang Israel orang yang tidak diselamatkan, karena keyakinan kita bahwa orang yang sudah diselamatkan percaya itu dengan tanda apa? Baptis. Gitu. Jangan sampai wah Abraham kira selamat no ora baptis. Gitu. Mereka dengan periodenya langsung dengan Allah. Kemudian Allah Putra dan Roh Kudus, kita punya 3 rumusan. Jadi kalau di dalam Pentakosta kita bisa menjelaskan pada orang-orang yang mengatakan GKJ ora ana Roh Kuduse. Karena tidak bisa bahasa roh, tetap ada. Karena ketika kita percaya, ketiganya komplit, rumusan baptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya sekarang, apakah kita masih dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita masih dipimpin oleh Allah Trinitas, Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama kita belajar dari Yesaya. Kita orang yang berdosa, kita orang yang penuh dengan kekurangan. Tetapi Allah mengutus. Yesaya diutus. Saya kalau membaca ayat ini yang ayat 8 ingat tahun 99 ketika saya ditabiskan. Karena ini khotbah sulungnya dari Yesaya 6 ayat 8. Tahun 99. Jadi kalau saya khotbah semacam ini ya dimaklumi karena saya pendeta song-song. Ora komplit ngoten. Song-song. Jadi bagaimana kita seperti Yesaya, kita berdosa, tidak punya kemampuan, tapi Allah mengangkat kita, utus kita. Apakah kita siap diutus oleh Allah? Siap banget. Jangan catat nih Pak, ini dadi calon majelis.
Biasanya kita hanya berkata siap, tetapi ketika ada kesempatan, sana saya mawon. Ini nanti pilihan majelis toh. Sinten calon majelis gangsal. Niki enten rawuh mboten? Rawuh mboten iki, Pak? Oh sore. Oh. Baru berkumpul dengan kader. Kok ora ono lho majelis sesuk coblosan bengine widodareni mbagi rokok apa gula teh lho. Ora ono lho. Malah dongane mbok ora kepilih, mbok ora kepilih, mbok ora kepilih. Piye ta iki? Utuslah aku, inilah aku. Kata Yesaya. Kita juga demikian dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa kita berani? Kenapa saya berani mau jadi pendeta? Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Di dalam Mazmur suara Tuhan saja ngobrak-abrik sak kabeh kok. Ya itu yang kita baca tadi. Suara Tuhan bisa membuat air menderu. Apa wae to mau. Catatane oke. Melampaui deru air yang besar, mampu tulisannya kok elek men lagi. Menumbangkan pohon ara Libanon ayat 5. Agung dan besar membuat gunung tak ada apa-apanya. Apa iki? Menyemburkan api. Wah, iki sing ngeri meleh ini. Membuat rusa mengandung langsung beranak iki. Jadi ketika ada suara Tuhan langsung mengetahui anak ngono lho. Dan liar tak kendali. Demikian puisi Mazmur. Oh, kayak puisi. Ini kekuatan yang dahsyat melindungi, menjamin keselamatan umatnya yang mau diutus. Karena Trinitas itu luar biasa ada di dalam perjalanan sejarah karya penyelamatan Allah. Dan kita saat ini dalam karya Roh Kudus, periode Roh Kudus. Lebih menyukakan Rasul Paulus menyampaikan tadi di dalam Roma 8, kita ini ahli waris. Sinten engkang akan mengakui sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Wonten mboten? Mengaku sebagai anak Tuhan? Ngacung kabeh, mbah jenengan niku anak apa hamba to? Ora ngakoni lorone metu mawon. Sadis. Kita mengakui sebagai anak-anak Allah loh. Ini kadang sebagai kecandaan dengan agama-agama lain. Saya pun juga demikian. Ketika ada biasanya ada komunitas hamba Tuhan, saya nggak ikut aja lah. Oh saya anak Tuhan. Kalau anak dapat warisan, hamba entuk ora entuk. Itu cetok di firman Tuhan ini tadi sudah tidak diperbudak lagi, kita bukan hamba lagi. Tapi sudah dibebaskan, kita anak-anak Allah yang mendapatkan warisan. Entuk warisan. Warisannya teng pundi? Kraton swarga. Sinten sing ajeng njipuk sik? Monggo. Kula keri mawon. Ora usah rebutan warisan. Ini jadi bagaimana kita menjadi ahli waris ketika dipimpin oleh Allah Trinitas. Kita ini ahli waris. Dan yang terakhir, wah seneng yang terakhir. Ini kesalahpahamannya Nikodemus. Nikodemus itu sebenarnya tokoh agama yang luar biasa. Karena bingung malam-malam supaya enggak ada orang yang lihat, malam-malam mendatangi Yesus tanya soal kelahiran baru. Kelahiran baru bagi Nikodemus kelahiran daging. Bayangke menangel. Dilebokke weteng menehi piye? Wis tuwa, wis niku. Tapi pemahaman Tuhan bukan kelahiran daging, tapi kelahiran roh. Roh yang diperbaharui
Dan ketika kita memperingati karya Allah dalam Ketritunggalan itu sebenarnya senantiasa memperbaharui kita. Dan saat ini kita diperbaharui, kita ada Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita. Kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, luar biasa karya kita. Dan ini Nikodemus juga demikian diingatkan, ada pembaharuan hidup. Ini hal-hal yang kita cermati, yang dihafalke saka wiwitan wae gampang mboten. Bagaimana kita hidup dipimpin Roh Kudus. Nggih gampang ki. Ketika dipimpin oleh Roh Kudus, kita itu diusap oleh Allah. Kados lare yen dilus-lus rambute sayang. Nah kados Pak Heru kala wau, Pak Roto kala wau remen rambut panjang rada dawa sayange. Sayang. Ini rambut jerak sayang. Serape lah. Sayang. Kita diusap, dipimpin, dibelai, diajak. Usap niku napa? Usap itu unya diutus, ese kita punya kesaktian, sakti, ane itu ahli waris atau anak-anak Allah silakan, B-nya baru. Ya. Khotbah minggu wingi usap. Gampang lah. Usap sing khotbah sapa? Kresap. Usap. Diutus dengan kekuatan kesaktian dari Tuhan, dan kita adalah ahli waris anak-anak Allah. Dan hidup kita senantiasa diperbaharui, itu dipimpin oleh Trinitas. Kalau dipimpin oleh Trinitas, dimanapun kita berada, kita orang-orang sakti. Orang-orang sakti, buktinya kesaktiannya jelas di Pak Heru. Pak sing RT wo sinten? Pak Heru, karo sapa? Pak anu nggih, njen RT. Pak RW malah niki. Ki RT-ne RW-ne lurai. Bukti kesaktiannya orang Kristen dimanapun itu kanggo. Nggih. Dimanapun itu disegani mergo luwe. Disegani mergo. Oh ki bahasa Indonesia kok. Disegani. Ya lah. Orang itu menyegani, oh kayak Kristen. Yang kumpulannya lek wong Kristen hati-hati, le disiplin, ya toh. Nang kelurahan, nang ndi wah, disiplin, jujur, tanggung jawab. Sinten kampung dados bendahara. Gitu. Ibu-ibu di pertemuan itu orang Kristen. Kalau nganyel kene itu ana sing ora gitu lho. Ya ora ku ya ora dipimpin Roh Kudus. Roh apa ya? Ya sak karepe dhewe. Makanya kita diperbaharui. Mari kita senantiasa merasakan usapan Tuhan. Kita utus sakti, ahli waris, diperbaharui. Usap, sakti, ahli waris diperbaharui. Sing lima kuwi. Amin. Amin. Tuhan berkati. Saat teduh untuk kita. Kita masuki pelayanan pendadaran, kita menyanyikan PKJ 41 bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 kita akan merayakan perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 32, Rasul Paulus mengingatkan kembali akan pentingnya perjamuan Tuhan, seperti yang difirmankannya saat memecahkan roti di malam sebelum ia disalib. Mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Sakramen perjamuan dipakai sebagai sarana kita untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus di kayu salib demi keselamatan kita. Rasul Paulus mengingatkan akan perjamuan kudus sebagai sarana kesaksian kita di hadapan sesama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang, sampai Tuhan datang. Hal itulah yang menjadi sebab mengapa perjamuan kudus perlu dilakukan dengan cara seperti apa yang kita menerimanya dan bagaimana kita mempersiapkannya. Rasul Paulus katakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan besok Minggu, mari kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 3, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. 4, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Jemaat, saya persilahkan berdoa secara pribadi dan memberi jawaban dengan menyatakan kesediaan dan kesanggupan dalam ambil bagian dalam perjamuan ini. Marilah kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus dengan kesiapan diri. Mari kita menjaga kemurnian iman kita, menanggalkan perbuatan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang dikuduskan Tuhan. Serta menyadari bahwa ketika kita mengikuti perjamuan kudus di dunia dengan iman dan kekudusan, maka sebenarnya kita telah menerima undangan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus di surga. Kita bersama berdoa. Bapa di surga, inilah kami, anak-anak-Mu yang senantiasa memelihara iman, terlebih ketika kami hendak mengikuti perjamuan kudus. Sungguh Tuhan, Engkau mengingatkan kami di dalam pengujian diri ini, supaya kualitas iman kami senantiasa kami jaga. Kami serahkan perjalanan hidup kami dalam kekudusan-Mu. Kami yakin Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus, amin. PKJ 41 ayat 3.
memasuki liturgi pengucapan syukur. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur karena Allah yang bersedia menjalin relasi dengan kita. Ungkapan syukur ini telah kita sampaikan melalui persembahan di awal ibadah. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita berbunyi, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan," dalam Mazmur 4 ayat 6. Marilah kita dalam pengucapan syukur ini kita menyanyikan PKJ 149 bait 1 dan 2. Maha besar Allah Bapa Surgawi yang rahmani, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih juga Engkau telah memberi kami udara yang segar pada pagi hari ini. Segarkan juga hati, jiwa, pikiran, perasaan kami satu persatu. Bimbing kami Bapa dalam kami berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan terima kasih. Engkau telah memberi pengetahuan kepada kami tentang Trinitas melalui Bapak Kris Pandaru. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberkati pendadaran pada pagi hari ini. Layakkan kami untuk ikut perjamuan kudus-Mu di minggu yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih, Engkau telah memberkati persembahan kami. Meskipun sedikit Tuhan, dari berkat yang begitu besar kepada kami, berkat sempurna yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau sucikan, Engkau kuduskan yang berguna bagi pelebaran nama-Mu di dunia ini. Tuhan, kami juga akan mengadakan pemilihan majelis. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berdaulat di dalam pemilihan majelis ini. Hadirlah Engkau di tempat ini dan berkatilah kami semua. Bila sebentar lagi kami akan pulang, bimbing perjalanan kami dari tempat ini hingga sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami panjatkan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Prosesi pemilihan bakal calon majelis, monggo. Sebelum dikerjakan dicermati seperti sinau tadi malam. Ya, sudah dikumpulkan. Terima kasih kepada jemaat yang sudah menggunakan hak suaranya. Untuk hasil pilihan akan disampaikan tentunya nanti oleh KPM, Komisi Pemilihan Majelis.
Untuk tadi yang menulis tidak setuju, siap-siap jadi majelis, menjadi calon. Kayak gampang-gampang wae. Siap ganti. Ya, kita memasuki liturgi pengutusan jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.